Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Jana dengan NIM 2104274. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ketujuh, yaitu administrasi pengadaan tanah. Yang pertama itu konsep pengadaan tanah. Di dalam PMDM nomor 15 tahun 1975, terdapat beberapa pengertian atau ketentuan antara lain, yaitu pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Di dalam PMDN nomor 2 tahun 1976 memuat ketentuan-ketentuan meliputi pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut secara pembebasan untuk kepentingan pemerintah sebagaimana diatur dalam bab 1, 2, dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Menurut Kepres nomor 55 per 93, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau penyerahan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu pengadaan tanah adalah setiap kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang mempunyai hubungan memiliki dengan tanah dalam konsep hukum dan politik adalah rakyat, badan hukum, dan masyarakat hukum, serta pemerintahan pusat dan daerah. Oleh karena itu, pengadaan tanah mengandung substansi mendalam tentang hubungan memiliki tersebut dikarenakan dari konsep tersebut akan menjadi jelas bahwa dalam pengadaan tanah akan ada sesuatu cara prinsipil untuk membebaskan tanah dari masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan. Pelaksanaan pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan wajib diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan penugasan, pelaksanaan dengan tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil oleh lembaga pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah skala kecil. Pengadaan tanah untuk instansi pemerintah dalam skala kecil adalah penyediaan tanah untuk rencana kegiatan pembangunan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Untuk pengadaan tanah skala kecil, tidak dibedakan apakah rencana kegiatan pembangunan tersebut termasuk kategori kepentingan umum atau tidak kepentingan umum. Untuk menyediakan tanah skala kecil, instansi pemerintah dimaksud tidak memerlukan SK penetapan lokasi. Dengan demikian, untuk memperoleh tanah yang diperlukan, instansi pemerintah tersebut dapat melakukannya secara langsung dengan pemegangan hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar, atau dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah diperoleh, permohonan hak atas tanahnya dapat diajukan ke kantor pertanahan setempat untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkan sertifikat tanah. Ruang lingkup pengadaan tanah. Yang pertama ada penyelenggaraan pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan selanjutnya tanah dimiliki pemerintah dan Pemda. Apabila instansi yang memerlukan tanah adalah badan usaha milik negara (BUMN), tanahnya menjadi milik BUMN. Pembangunan untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.
Sumber dana penyelenggaraan tanah. Yang pertama, sumber dana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berasal dari APBD atau APBN. Yang kedua, dalam hal instansi adalah BUMN atau BUMD dengan penugasan sumber dana berasal dari internal perusahaan atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada jaminan ketersediaan pendanaan pengadaan tanah dialokasikan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada dana pengadaan tanah meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan. Yang terakhir ada sosialisasi. Yang kelima ada pendanaan pengadaan tanah dilakukan oleh instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang keenam ada mekanisme pelaksanaan pendanaan diatur dengan peraturan presiden. Acuan normatif pengadaan tanah. Peraturan Kepala BPN Nomor 05 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Kepala Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 PMK Nomor 02 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.